Dania menangis histeris. Dania tidak mau kehilangan Yuda. Dania tidak mau kehilangan orang yang dicintainya untuk kedua kalinya. Di saat Dania melakukan pembukaran di makamnya Yuda, Dania melihat ada Yuda di dalam. Dania langsung menangis histeris. Dania tidak tega melihat Yuda seperti ini. Yuda harus dikubur oleh Rafael. Dania tidak tega. Dania kecewa. Dania memeluk Safira, memberitahukan apa yang terjadi kepada Safira dan apa yang dilihatnya saat Rafael melakukan kejahatannya. Di rumah sakit, Julian dan Safira saling menguatkan karena saat ini keadilan tidak berpihak kepada Julian dan Safira. Justru keadilan berpihak kepada Rafael yang telah menfitnah Julian. Mama Lestari dan Pak Gunawan malah datang marah-marah kepada Safira, mengatakan Safira telah memfitnah Rafael, bahwa Rafael lah yang telah menyekap Yuda dan yang telah membuat Julian menjadi tersangka. Mama Lestari dan Pak Gunawan kecewa kepada Safira. Tapi kali ini Safira tidak tinggal diam. Safira tidak mau dimarahi Pak Gunawan dan dimarahi Mama Lestari. Kali ini Safira berani menunjukkan keadilan dan berani melawan Pak Gunawan dan Mama Lestari. Karena ini menyangkut keselamatan suaminya dan menyangkut kebersihan nama suaminya. Saat ini nama suaminya tercoret oleh Rafael. Rafael lah yang membuat pencemaran nama baik. Sehingga nama Julian saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan Julian menjadi tersangka. Safira harus membersihkan itu. Dengan tegas Safira mengatakan kepada Pak Gunawan, tidak perlu Papa mengatakan kepada saya bahwa saya memfitnah Rafael. Tanpa saya bicara pun, Pak Gunawan sudah mengetahui apa yang dilakukan Rafael dan apa yang diperbuat Rafael terhadap Yuda. Saya tahu bahwa Rafael lah yang telah menyekap Yuda dan Rafael sengaja membuat Julian menjadi tersangka dan memfitnah suaminya yaitu Julian. Papa harus jujur, siapa sebenarnya yang salah? Papa harus adil dalam semua ini. Safira menuntut keadilan kepada Pak Gunawan agar Pak Gunawan jujur bahwa Rafael lah anak kesayangannya yang telah memfitnah suaminya dan yang telah menyekap Yuda. Safira harus menegakkan keadilan saat ini. Di malam hari ini, Safira akan menegakkan keadilan untuk suaminya dan harus membuat nama suaminya menjadi bersih kembali. Sedangkan di rumah sakit ya guys, bahwa Julian hanya bisa terdiam dan memikirkan bagaimana caranya untuk membongkar mengenai pembunuhan kedua orang tua Safira dan Dania agar Pak Gunawan segera mendekam di kantor polisi. Karena sifat Pak Gunawan ternyata Pak Gunawan dan Mama Lestari kembali ke kantor polisi memberi kesaksian bahwa Rafael anak yang sangat baik sekali katanya guys. Bahwa Rafael juga anaknya tidak mungkin berani melakukan semua itu karena Rafael anak yang baik. Padahal Mama Lestari dan Pak Gunawan mengenal betul bagaimana sifat anaknya dan bagaimana betul kejahatan anaknya. Mama Lestari dan Pak Gunawan sebelum pun Rafael diketahui oleh Dania dan Safira, Mama Lestari dan Pak Gunawan sudah tahu. Saat Pak Gunawan dan Mama Lestari mendengar berita yang saat ini sedang tersebar, Pak Gunawan dan Mama Lestari sudah langsung terkejut. Ternyata Rafael seberani ini dan telah memfitnah Julian. Masalah ini akan semakin membesar. Dan disinilah Pak Gunawan dan Mama Lestari langsung memikirkan ide untuk membebaskan Rafael dari tersangka nanti. Termasuk Pak Gunawan ya. Dan di sini sedangkan Rafael yang begitu licik ya, sudah menyiapkan bukti lagi untuk memperkuat agar Julian sebagai tersangka. Di saat rekaman suara itu ternyata palsu, di sini Rafael kembali membuat rekaman video untuk menguatkan bukti agar Julian semakin mendekam di kantor polisi setelah Julian sembuh nanti. Ternyata Rafael begitu licik sekali untuk melakukan kejahatan dan kebusukannya. Terima kasih untuk para penggemar setia di Antara Dua Cinta. Kalian semua sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bye-bye.